Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Di desa mendadak pada hari ini 8 Januari 22 sekitar jam 11 pagi habis melakukan kegiatan sedikit rumah tangga. Inspirasi atau ingin berbagi bahwasanya sering saya mendengar di usia-usia lanjut kebanyakan teman-teman bingung melakukan gerakan olahraga apa yang harus dilakukan, di mana, jam berapa jam melakukan gerakan tersebut. Nah teman-teman kerabat semua, untuk pagi ini saya mendadak mengambil kamera dan langsung mengambil beberapa media, terutama adalah di sekitar halaman. Sering saya berbagi pada channel yang sangat sederhana ini, dengan begitu ada ide langsung mengambil kamera dan membidikkan ke mana yang ingin saya tuju. Beberapa tempat yang sering juga saya narasikan ketika berusia-usia lanjut, sepertinya mindset cara berpikir untuk melakukan kegiatan olahraga mesti agak berbeda dengan waktu kita masih bujana. Inilah teman-teman, saya ambil gambar seketika aja pada tanggal 8 Januari 22 jam 11 siang. Ini saya ambil tempat saya biasa melakukan olahraga menggunakan media samsa sebagai partner olahraga. Nah tentu pada gambar ini saya akan keliling mengambil beberapa tangga, terutama tangga-tangga yang ada pada bangunan. Ini adalah halaman. Teman-teman dapat olahraga seperti yang saya tayangkan. Seandainya mempunyai halaman mungkin ini tidak terlalu luas, kita bisa melakukan lari-lari kecil sebentar di tempat seperti ini. Banyak tempat. Kalau kita ingin berolahraga di usia lanjut, artinya tidak mesti harus menunggu hari Sabtu, Minggu, dan sampai berolahraga jam-jaman keringat bercucuran. Ini saya kelilingan, ini tangga. Perhatikan teman-teman, ini ada tangga. Kita bisa gunakan tangga tersebut hanya untuk melakukan pelemasan pada otot-otot dan sebagainya. Banyak tangga kita lihat pada setiap rumah. Saya yakin ada tangga-tangga baik yang posisinya satu step ataupun dua step. Ini tangga rumah, kita dapat lihat bisa naik 1, 2, 3, 4. Nah sebentar saya coba contohkan berbagi pengalaman bahwasanya banyak media yang kita dapat. Ini juga diperhatikan, saya keliling secara pelan-lahan untuk berbagi pengalaman. Ketika kita ada waktu sedikit, kita dapat saja melakukan kegiatan olahraga baik 3 menit, 4 menit, 5 menit dengan metode cara berolahraga tersebut mesti kita harus persiapkan dulu. Dan kalau di halaman siapapun tahu bahwa bisa berlari kecil, bisa melakukan banyak kegiatan lah. Jadi berolahraga bagi mindset saya di usia sekarang sudah 60 tahun tidak mesti harus di tempat yang luas, dan juga menggunakan uniform untuk pakaian yang benar-benar dipersiapkan. Saya sendiri hari ini menggunakan sendal, kaos santai, celana pendek dan sebagainya, karena habis melakukan kegiatan sedikit nyapu pada halaman. Ini saya masih berjalan-jalan memperlihatkan untuk media-media yang dapat kita gunakan pada saat melakukan olahraga. Jadi mindset cara berpikir kita, olahraga tersebut adalah menggerakkan. Nah ini saya fokus ke kursi dulu. Ini ada satu tempat duduk saya taruh di halaman. Ada kursi yang bentuknya sudah biasa. Ini di sampingnya ada tangga. Sebentar saya akan coba berolahraga, hanya berbagi. Ini kembali saya menunjuk, ini kamera saya bidik pada tangga-tangga di rumah. Dimanapun bisa, ini di bawah ini bisa kita gunakan, ke tangga naik pun juga bisa. Di samping ada kursi beton yang sering saya gunakan dan saya post ke channel YouTube dengan narasinya. Semua video-video tersebut termasuk sekarang ini hanya bertujuan untuk berbagi, memotivasi teman-teman bertukar pengalaman bahwasanya di usia lanjut mindset cara berolahraga mesti harus sedikit agak dirubah. Kalau di usia-usia bujang mungkin dengan waktu 1 jam, 1,5 jam, dan setiap berolahraga sampai keringat bercucuran, atau baju uniform yang kita gunakan sampai basah sekali. Namun di usia-usia lanjut yang penting dapat menggerakkan otot, melemaskan, mengelastisitaskan otot. Selalu saya berikan narasi pada
video-video sebelumnya mengelastisitaskan. Ini saya masih pada tangga, masih mengambil membidik tempat-tempat yang berupa tangga, agar teman-teman semoga setelah dapat melihat atau menonton berbagi pengalaman video saya ini mempunyai suatu cara, mempunyai suatu ide bahwa berolahraga tersebut sekali lagi tidak mesti harus sampai 1 jam, 1,5 jam. Kalaupun itu ada waktu, kondisi tubuh ataupun badan baik, termasuk juga pikiran, ya paling tidak ada fokus lah untuk melakukan olahraga, silahkan untuk berolahraga sampai waktu 1 jam, 1,5 jam ataupun 2 jam. Nah, sekarang saya sudah ambil gambar di tempat kursi seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini tempat kursi biasa, tempat duduk. Nah, saya sering berolahraga dengan waktu-waktu sebentar seperti gaya seperti ini. Setiap melakukan gerakan ini di kursi selalu saya jinjitkan kaki, jadi tumit kaki baik kaki kanan dan kiri itu menyentuh ke tanah, bukan tapak kaki seluruhnya. Nah, kenapa demikian teman-teman? Saya sangat merasakan ketika kaki dijinjit melakukan gerakan tersebut, jadi otot-otot pada betis itu akan terasa naik, jadi melatih juga otot-otot betis. Nah, kalau gerakan ini ya sekedar melakukan gerakan, tergantunglah berapa banyak melakukan gerakan tersebut, berapa lama, itu situasi dan kondisi masing-masing kita. Jadi tidak usah juga terlalu lama sekali, yang penting habis itu kita lakukan gerakan yang lain dan akhirnya istirahat sambil duduk dan sebagainya. Gerakan-gerakan ini pun saya tidak lakukan langsung mungkin selama 1 jam, 30 menit, 20 menit, bukan teman-teman. Saya melakukan hanya gerakan kayak sekarang, pergantian gerak, saya istirahat sebentar, dan setelah itu mungkin dari 2 menit 3 menitnya ya melakukan gerakan nilai apalah seinginnya kita. Jadi tidak tertata lah. Nah, gerakan apapun saya bisa dapat ingin lakukan ya kita ambil saja. Nah, kemudian kayak sekarang, nah kita turun, kita push up sedikit. Posisi push up pun ya mungkin ini posisi push up yang tidak benar, namun apa yang kita ambil ya untuk melemaskan otot-otot pada dada, pada pinggang, pinggul, otot-otot pada paha dan sebagainya. Dan banyak gerakan yang dapat kita lakukan dengan alat atau media tangga seperti tadi. Nah, setelah itu saya kembali ambil, ini perbedaan gerak yang tadi dari awal dan sampai sekarang ini sedikit ada bedanya. Jadi teman-teman tidak mesti harus terfokus dengan gerakan apa yang saya lakukan. Akan tetapi untuk berbagi kali ini saya hanya memfokuskan bahwasanya media olahraga di rumah, baik itu punya halaman luas ataupun halaman sempit, yang jelas ada tangga, itu kita dapat gunakan untuk berolahraga. Yang penting cara atau teknik dan gerakan apa yang dapat kita bisa lakukan. Nah, sekarang saya fokus ke tangga rumah ini. Teman-teman, ini kita bisa lihat di depan saya taruh meja santai untuk ngopi atau sambil rokokan. Terkadang juga begitu minum kopi mungkin dua kali angkatan, saya taruh kopi, akhirnya melakukan gerakan seperti ini. Setelah itu ambil rokok, mungkin saya kebetulan kadang-kadang fokus dalam satu membuat video atau menciptakan ide itu dengan ngopi bersama rokok. Nah, ini gerakan yang sering juga saya bagi. Gerakan tadi itu untuk angkatan secara perlahan dengan catatan tetap ujung kaki kanan dan kiri adalah menjinjit. Nah, apa yang dirasakan atau manfaatnya dari gerakan ini? Nah, kalau diperhatikan dan dipraktekkan, jadi otot-otot yang saya tunjukkan, otot-otot betis termasuk juga otot-otot paha, terutama di ujung lutut, itu akan terasa sekali. Otot pinggang, pinggul. Ketika sebentar, ada beberapa video di belakang saya ambil sudah gambar atau videonya hari-hari sebelumnya, bukan hari ini tanggal 8 Januari, tapi sebelumnya. Saya akan gabung beberapa video untuk dapat saya lebih banyak menarasikan media kegunaan tangga sebagai olahraga. Nah, saya tunjuk lagi dengan tangan kanan ini semua tangga bentuk yang baik yang di tengah, di atas, di bawah, itu kita bisa manfaatkan. Jadi gerakannya tidak mesti juga harus seperti yang saya peragakan. Teman-teman dapat melakukan gerakan yang lain, apakah kayak sekarang ini push up dengan ya yang jelas gunakanlah tangga
Jadi manfaatkan media yang ada, posisi apapun teman-teman rasa bisa lakukan. Kalaupun gerakan ini mungkin gerak-gerakan otot-otot pada tangan, di bahu, di lengan, di dada itu akan terasa, termasuk otot di betis dan lainnya. Nah seperti inilah, habis melakukan gerak kita santai aja, duduk tidak fokus, harus habis-habisan dari start berolahraga sampai full 1,5 jam atau 2 jam, itu bagi saya itu tidak. Ini pun saya lakukan ya karena gini ya, setiap perpindahan ini pun saya mengasuh sebentar aja. Saya rasa kembali ke media ini ya, karena sering kita gunakan untuk tempat duduk, tempat beristirahat sambil berolahraga kecil. Nah sehingga mindset, metode, cara, teknik berolahraga di usia lanjut tidaklah saya harus pergi ke tempat yang terlalu luas seperti lapangan, ke pantai dan sebagainya. Tapi kalau ada waktu dan suasana ataupun kondisi tubuh baik, ya silakan, dan lebih bagus kita dapat refreshing berolahraga di lapangan, ke pantai ataupun ke tempat-tempat keramaian dan sebagainya. Ini semua yang kita tujukan kali ini adalah memberikan berbagi pengalaman ketika kita tidak mempunyai waktu banyak, namun tidak menutup kemungkinan harus melakukan olahraga di usia lanjut. Itu yang kita maksud dengan menggunakan tangga, kursi beton, dan media-media yang lainnya. Nah, semoga dengan adanya berbagi pengalaman, mungkin hal ini kelihatannya ya tidak begitu umum. Nah, ini saya perlihatkan teman-teman tangan jadi otot-otot sedikit kelihatan. Karena apa? Karena tekanan yang dilakukan saat memegang di kursi, termasuk juga di tangga, posisi kepala tangan yang saya peragakan sekarang ini, tanpa diukur waktu, tanpa sadar, kita secara otomatis, secara kontinu terus menerus, walaupun dengan waktu yang singkat, ini akan menjadi paling tidak ada elastisitas otot yang kelihatan pada tangan. Nah ini teman-teman, saya tambahkan beberapa video baru-baru kita ambil tanggal 2 Januari ya, tanggal 2 Januari 22. Saya kebetulan mendapat samsak baru dari ipar, karena tapi sayang beliau sudah almarhum tanggal 1 Juni 21. Nanti itu saya juga pakai betul, ini adalah samsak baru, dan saya juga sudah post berbagi pengalaman penggunaan perbedaan media samsak yang besar dan juga menggunakan media yang samsak seperti sekarang. Dan sedikit saya tambahkan narasi, sebenarnya sudah ada pada video sebelumnya teman-teman. Saya tambahkan kain-kain bekas untuk mengisi samsak tersebut. Dan sekarang video ini saya ambil hari sebelumnya. Nah inilah yang saya rasakan ketika berolahraga dengan secara kontinuitas melakukan gerakan naik turun seperti tadi. Saya merasakan otot-otot pada kaki, pinggang, pinggul, termasuk juga tumit cukup elastisitasnya saat digunakan bergerak menggunakan media samsak sebagai partner. Nah, olahraga menggunakan media samsak dengan melakukan gerakan seperti kaki lurus, termasuk juga gerakan membalik ke arah belakang dan tentu akhirnya menuju ke arah depan. Gerakan tersebut merupakan yang saya sangat sukai. Memang dari bujang sampai usia 60 tahun sekarang ini masih tetap menggunakan gerakan tersebut sebagai motivasi. Apalagi ketika samsak, kedatangan samsak dan timing kaki saat menjulurkan ke depan samsak akhirnya jatuh, gantungan samsak tersebut naik ke atas sehingga poros dan gantungan tersebut tidak menyatu lagi ketika samsak bergoyang jatuh. Ini merupakan satu motivasi diri saja ya, tidak bermaksud untuk ada hal-hal yang terlalu wah atau dibesar-besarkan. Ini semuanya hanya memotivasi diri ketika samsak jatuh. Kita berpikiran jadi tolak ukur otot-otot keelastisitasan yang digunakan saat melakukan gerakan tersebut cukup andal. Jadi tenaga dan juga gerakan otot yang kita lakukan ke arah
badan samsa tersebut menjadi suatu fokus yang utama. Nah, teman-teman kerabat semua, untuk berolahraga apa yang saya narasikan di video-video sebelumnya juga tidak mestilah harus sama, tidak mesti harus sama dengan apa kegemaran ataupun hobi media yang saya gunakan, baik itu berolahraga samsa, menggunakan tangga dan sebagainya. Teman-teman dapat menciptakan atau sesuai dengan talent. Nah, gerakan apapun bisa, apakah lari-lari kecil, senam, apapun yang jelas pada video-video yang saya tayangkan di channel YouTube ini, continue tersebut adalah penting. Ya, jadi saya kurang sedikit setuju ketika ada yang beranggapan di usia lanjut berolahraga mesti harus 2 jam, 1 jam, 30 menit, 20 menit dan sebagainya. Saya kurang setuju untuk metode seperti itu. Makanya karena banyak teman-teman yang sering ketemu, karena beliau dan teman-teman tersebut ada yang kenal di sosial media baik di Facebook, Instagram, termasuk juga di YouTube, di usia lanjut bisa continue untuk berolahraga. Nah, seperti metode-metode inilah yang saya gunakan. Jadi tidak jam-jaman melakukan kegiatan olahraga setiap minggu ataupun ini. Nah, waktu sedikit pun saya bisa gunakan seperti tadi, sambil ngopi, merokok, duduk di tangga ataupun di kursi, sedikit bergerak. Karena akhirnya otot-otot setiap melakukan gerakan tersebut pasti otot-otot akan berinteraksi, baik dari otot-otot kaki, otot-otot tangan, pinggang, pinggul, seperti contoh gerakan yang tadi saya peragakan. Nah, kalaupun teman-teman melihat di usia 60 tahun saya masih melakukan kesenangan berolahraga dengan menggunakan media samsa, apalagi samsa yang berayun. Jadi ada perbedaan memang ketika menggunakan samsa yang porosnya menjadi satu dengan samsa yang saya gunakan berayun, cukup perbedaannya lumayan. Artinya kedatangan samsa saat akan dilakukan tendangan ataupun pukul itu benar-benar harus fokus. Ketika salah menempatkan kaki di bawah, termasuk juga posisi menuju ke arah badan samsa, otomatis kita akan terdorong oleh beratnya samsa yang datang ke pertahanan kita. Nah, untuk itu maka diperlukan satu metode, teknik, cara paling tidak juga mesti dilakukan secara rutin. Untuk ketepatan memutar kaki di bawah, ketepatan tenaga seberapa harus dilempar seandainya samsa sudah mendekati arah pertahanan kita. Kalau tidak demikian, bisa-bisa kita terdorong oleh berat samsa yang menuju ke daerah. Nah, banyak juga teman-teman yang sering jatuh ataupun kepleset samsa yang datang setelah disentuhkan dengan kaki. Jadi kekuatan kaki atau ketepatan kaki menempatkan pada badan samsa saat datang itu tidak fokus ataupun tidak secara teorinya, akhirnya otomatis kita akan terdorong oleh beratnya samsa yang menyentuh ke kaki tersebut. Nah, jadi dengan singkat dan juga mudahnya saya memberikan narasi beberapa contoh kepada teman-teman, semoga ada manfaatnya dan ada inspirasi untuk dapat bergerak di usia-usia lanjut. Teman-teman kerabat semua, ingat sekali lagi bahwasanya otot-otot tersebut perlu dilatih ya. Dan saat di usia-usia lanjut kita melakukan olahraga, bentuk body ataupun badan tersebut tidaklah menjadi fokus utama. Apakah harus sama seperti anak-anak yang usia 25, 18 ataupun 25-an. Di saat sekarang sedang trennya istilah gyms. Jadi begitu banyak yang datang ke klub-klub olahraga, ke tempat gym untuk melakukan pembesaran body, otot, lengan dan sebagainya. Tapi kalau kita di usia lanjut, karena kita sudah melewati fase ataupun umur dari itu, secara alam mesti kita sadari. Jadi karena banyak juga teman-teman yang kita ajak diskusi, ajak sharing, tidak usah berolahraga di usia lanjut, atau juga body akan tetap menua dan sebagainya. Jadi mindset bahasa selalu tua dan juga kita sudah tua, nah ini
saya kurang sependapat kalau kita menanamkan dalam pikiran kita selalu mengatakan tua, selalu mengatakan ya sudah lanjut usia dan sebagainya. Memang secara alam kita yakin dan harus sadari bahwa body di usia muda dengan usia tua setiap tahun pertama itu otomatis akan mengalami suatu perubahan. Ya perubahannya akan mengalami proses penurunan yang tadinya mungkin otot-otot kencang, tapi di usia-usia lanjut otomatis secara perlahan-lahan dia akan berkurang baik itu napas dan lain sebagainya. Akan tetapi tidaklah harus mengurangi motivasi semangat kita untuk bergerak melakukan gerakan olahraga, walaupun dengan tentu metode yang harus dirubah, mindset cara berpikir ketika berolahraga di usia lanjut dengan usia muda, mesti kita harus lakukan perbedaan. Nah ini beberapa video-video ini sering saya tayangkan, dan untuk kali ini saya cukup lumayan untuk menayangkan gerakan-gerakan ini karena memang benar-benar maaf saja, memang saya senang lakukan dengan gerakan lurus dan juga gerakan memutar seperti sekarang ini. Jadi kedatangan Samsa ketika dia mengayun ke posisi pertahanan dan kaki terlontar ke arah lurus ke depan Samsa, apalagi Samsa sampai jatuh. Nah ini akan menjadi suatu kebanggaan, walaupun kita tahu dengan Samsa jatuh otomatis waktu dan tenaga kita sedikit tersita. Pertama untuk mengambil Samsa, kedua tenaga saat mengangkat Samsa. Nah hal ini tidaklah begitu terlalu memberatkan atau menguras tenaga, ya karena hanya jatuh di tempat, pada akhirnya kita ambil dan taruh kembali ke porosnya. Jadi poin video yang kali ini dan juga video-video sebelumnya, semoga teman-teman terinspirasi setelah menonton ataupun menyimak beberapa video yang sangat sederhana dengan channel yang sederhana tanpa ada intrik-intrik yang lain. Nah, begitu ada ide, ada waktu, akhirnya kita ambil kamera, penggunaan HP, kita bidik media ataupun tempat yang akan kita narasikan. Ya tidak berselang sekian menit, sambil saya ngopi, rokok kan, membuatlah video, ditambah narasi, akhirnya kita posting ke channel YouTube yang saya buat di YouTube ini. Nah, semoga teman-teman selalu ada inisiatif untuk melakukan gerakan otot, ya tidak memandang kita di usia lanjut. Yang penting walaupun dengan waktu yang singkat, akan tetapi kalau hal tersebut dilakukan atau diambil secara kontinu, sedikit kali sedikit, otomatis akhirnya akan cukup membuat otot-otot kita lebih bagus. Karena saya pikir otot-otot dari bangun pagi, karena istirahat sudah 8 jam di malam hari, begitu bangun pagi, jadi otot-otot kaki, betis, pinggang, pinggul adalah otot-otot yang berinteraksi melakukan topangan antara organ tubuh satu dengan yang lainnya, seperti kaki. Saat dia berjalan, otomatis pinggang, pinggul, tumit, tapak kaki, dan tentu juga dada seluruhnya akan berinteraksi. Jadi otot-otot satu dengan yang lain berinteraksi dalam aktivitas yang disebut dengan berjalan. Nah sebaliknya juga ketika mengangkat barang, termasuk juga menulis, mengambil air, makan, dan lain sebagainya. Dengan adanya gerakan otot satu dengan yang lainnya menjadi elastisitas yang bagus, atau bekerjasama satu dengan yang lainnya, itulah harapan kita. Dan secara otomatis, secara ilmu kesehatan, suhu tubuh kita akan tetap menjadi hangat. Dengan hangatnya suhu tubuh, kita berharap peredaran darah ke seluruh tubuh akan menjadi lebih bagus. Jadi darah-darah pun mengalir dengan lancar ke bagian organ tubuh kita. Nah teman-teman, ini video saya ambil sebelumnya pada saat menarasikan berbagi pengalaman teknik melakukan gerakan
tendangan lurus ke arah depan. Makanya videonya sedikit agak lambat dan juga tidak terfokus terus melakukan gerakan tendangan, karena video saya ambil untuk menerasikan bagaimana teknik cara agar di saat melakukan tendangan lurus ke depan, jadi posisi kaki yang di bawah dan juga kaki yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi ke daerah badan samsak tersebut mendapatkan momen tepat dengan kedatangan samsak dengan meluruskan kaki ke arah depan. Nah, kalau kita melihat gerakan hanya sekedar meloncat dan juga melempar kaki ke arah depan, memang kelihatannya gampang, teman-teman. Namun, ada beberapa faktor dalam gerakan ini yang harus kita perhatikan, antara lain adalah otot-otot pada tumit di bawah, atau istilah saya adalah pancar atau kuda-kuda. Kalau kuda-kuda kita tidak kuat, artinya tidak tetap lurus saat memajukan kaki ke arah depan samsak, mendekati samsak, otomatis gerakan kaki yang akan kita gunakan melakukan gerakan tendangan juga akan goyah. Nah, kekuatan tendangan atau ketepatan tendangan tersebut bukan semata-mata dari gerakan kaki kanan, namun yang paling penting sekali lagi interaksi adalah kerjasama dari kekokohan kaki kiri yang menjadi pancer. Otomatis dia akan memberikan dorongan. Nah, sekarang saya sudah peragakan tadi, memberikan dorongan kepada kaki kanan sebagai eksekusi ke badan samsak. Nah, sekarang kita perhatikan, jadi gerakan samsak mengayun ke arah kita. Nah, kalau derasnya samsak, kecepatan samsak, ayunannya agak cepat, otomatis tenaga yang dia bawa atau mendorong ke daerah patahan kita ya cukup lumayan. Nah, maka dari itu diperlukan satu kehati-hatian metode teknik cara agar kita berolahraga tidak menemukan cedera. Nah, itulah yang sering saya mencoba berbagi pengalaman agar setiap melakukan olahraga, apalagi menggunakan media samsak yang bayun saat memukul, saat melakukan gerakan tendangan, itu tidak kepleset, karena akibat dari terpleset dari tangan memukul dan sebagainya itu otomatis akan menjadi cedera. Agar tidak kebalikannya, berolahraga akhirnya menimbulkan tubuh kita menjadi sakit. Nah, itulah sebenarnya diperlukan suatu sharing, suatu perhatian sebelum melakukan gerakan-gerakan. Ya, paling tidak luangkanlah waktu untuk berdiskusi, untuk mempelajari teori atau pakem-pakemnya, sehingga saat melakukan eksekusi pelaksanaan gerak tersebut, harapan kita atau terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kepleset, tangan keseliu, dan juga hal-hal lainnya lagi. Nah, masih teman-teman, ini gerakan-gerakan saya contohkan bahwasanya pinggang, pinggul, tumit kaki menjadi satu kesatuan gerak agar keinginan daripada kaki melaju ke arah depan menjadi satu kesatuan, sehingga hasil yang kita lakukan ke daerah badan samsak dengan gerakan sedikit lurus ke depan menjadi sasarannya tepat di daerah badan samsak atau di tengah-tengah samsak. Ya, cukup lumayan sudahlah, 20 berapa sekarang ini, 28 menit kurang lebih saya sudah menarasikan dari awal sampai menit ini, yang poinnya memberikan berbagi pengalaman. Saya kembali coba poinkan bahwa di saat berolahraga di usia lanjut, mindset kita berpikir sedikit perlu dirubah. Pertama adalah tidak mesti harus melakukan gerakan lama atau sampai jam-jaman. Maka dari itu, media ataupun sarana tempat kita bisa pilih, apakah itu menggunakan media samsak, sepak bola, bulu tangkis, pingpong, games, ataupun olahraga yang lainnya, tergantung dari talent kegemaran kita. Nah, sesuatu hal kalau kita belum terbiasa, otomatis akan terasa mungkin berat, susah, sulit dan sebagainya. Akan tetapi itulah, setiap orang akan mencoba berpikir kira-kira apa sih gemar olahraga saya, apakah sepak bola,
olahraga bela diri seperti karate, silat, tinju, jujutsu, dan lain sebagainya, ataukah gym dan senam. Nah, kalau hal tersebut telah kita bisa rasakan atau cermati pada kondisi pikiran dan juga keinginan niat kita, otomatis setiap melakukan gerakan tersebut tidak akan menjadi suatu paksaan. Nah, kalau saya sendiri itulah pakem dan metode yang kita gunakan. Gerak-gerakan saat melakukan olahraga tidak boleh dipaksakan. Artinya suatu gerakan yang tidak senang kita paksakan, otomatis akan menimbulkan kejenuhan. Kalau dalam konsep berolahraga melakukan terpaksa, ya karena berolahraga dia akan menggerakkan tubuh termasuk juga tenaga, sangat sayang. Maka dari itu teman-teman mesti harus melihat dan memperhatikan kira-kira gerakan atau olahraga apa yang kita sukai. Apakah itu senam, apakah itu bela diri yang seperti saya katakan tadi. Seandainya hal tersebut sudah kita dapatkan, otomatis menjadi suatu pakem diri. Nah, tanpa begitu ada waktu, kita akan coba mengambil gerakan tersebut. Apakah itu senam. Kalau sekarang saya senang menggunakan kamera samsak sebagai partner, ada waktu sedikit ya, barang 5 menit 10 menit saya gunakan saja. Awalnya dengan santai, awalnya dengan melakukan gerakan tanpa begitu bertenaga besar, ya lama laun karena otot-otot terus berinteraksi, akhirnya setelah menjadi panas, tanpa disadari dia akan melakukan gerakan secara otomatis, tenaga secara perlahan-lahan akan bertambah. Dan juga gerakan, nah tadi teman-teman bisa dapat lihat, jadi saat melakukan gerakan karena posisi kaki di bawah tidak tepat, akhirnya bisa kepleset. Nah, ini video lagi saya ambil sudah sekian, mungkin dari cukup lumayan lama gerakan, berbagi pengalaman melakukan tendangan ke arah badan samsak menggunakan lentingan kaki. Jadi lentingan lutut itu sangat berperan. Nah, ini saya lakukan gerakan pelan dan agar lebih jelas, lebih fokus. Kalau pada video ini adalah melakukan speed, jadi kaki kanan setelah melakukan eksekusi ke badan samsak, penempatan kaki di bawah sekali taruh dan akhirnya bergantian dengan kaki yang lainnya atau satu kaki lagi. Gerakan pinggang, pinggul termasuk juga tumit akan memberikan andil yang tidak boleh diabaikan, karena gerakan tersebut memberikan lejetan ke arah badan samsak. Berolahraga jika telah kita lakukan sesuai dengan hati ataupun tidak paksaan akan menjadi kuasa. Karena teman-teman, kebetulan saya lihat atau saya masih ke video saya ambil sebelumnya juga, ini adalah gerakan yang benar-benar santai, tidak menggunakan tenaga terlalu besar, hanya menambahkan sedikit saja pada tangan dan akhirnya melakukan gerakan. Gerakan yang saya lakukan ini saya sebut dengan gerakan santai, artinya santai dengan gerakan rasa. Kemanapun perasaan atau keinginan tangan kita olah, dan juga langkah kaki, saya tidak ada patokan setelah gerakan satu harus gerakan dua, tidak, dia mengalir begitu saja. Nah, kenapa kelihatannya seperti tersusun? Sebab gerakan tangan kanan dan tangan kiri kita rangkai sedemikian rupa, otomatis kaki kanan dan kaki kiri juga dia akan mengikuti alur. Nah, itu sebenarnya kunci pada metode ini. Nah, ketika juga meluruskan kaki, bukan meluruskan tangan ke arah depan seperti gerakan tadi, otomatis posisi kaki dia akan memberikan andil, ya, sepertinya kerjasama. Nah, kalau teman-teman berolahraga, jika sudah pakem perasaan, jadi cipta rasa karsa, maaf saja menurut pemahaman saya, jadi cipta rasa karsa sudah menjadi satu kesatuan, gerakan tersebut akan timbul atau keluar, ya begitu mengalir saja. Apa yang saya narasikan tadi, sekarang kembali. Nah, kalau diperhatikan secara pelan-pelan, tangan bergerak, yang satu maju, yang satunya ke samping, otomatis posisi kaki dia akan memberikan andil, artinya seolah-olah begini. Kalaupun tangan
yang kita olah pada gerakan ini adalah tangan, gerakan tangan. Kaki dia akan mengikuti, sepertinya kaki akan memberikan dukungan. Maaf saja, kalau dia bergerak tangan, dia akan berbicara. Hai tangan, kalau Anda mau bergerak seperti itu, saya akan ikuti gerakan dengan posisi kaki saya seperti ini, nah seperti itulah dia. Karena tangan begitu melakukan lantunan, kaki pun memberikan dukungan dengan gerakan-gerakan kapan dia harus menunduk, kapan dia posisi kaki yang satu lurus dan juga kaki yang lainnya menekuk. Nah, gerakan seperti peragaan ini mesti kita bahasakan adalah simetris. Kalau tangan saja yang bergerak, kaki didiamkan, otomatis kelihatannya kurang bagus atau janggal. Apa bahasa janggalnya artinya tidak simetris begitulah. Nah, gerakan mengolah tangan, mengolah di pinggang, pinggul, itu secara otomatis dia akan menjadi satu kesatuan gerak sehingga enak kita bawakan pada waktu berolahraga. Nah, gerak-gerakan ini saya pikir di usia-usia lanjut adalah cukup andilnya, jadi manfaatnya cukup bagus. Kenapa demikian? Pertama, tidak memerlukan tempat terlalu luas. Kedua, juga tidak memerlukan artinya gerak-gerakan yang berat menggunakan tenaga dan juga lain sebagainya. Dia hanya menggunakan cipta rasa karsa, keinginan kemanapun langkah tangan kita harus bawa. Maka dengan demikian akhirnya kaki akan memberikan andil sebagai dukungan terhadap gerakan di tangan kemana dan gerakan apa yang dilakukan. Nah, semoga gerakan ini teman-teman yang sedikit mungkin belum mempunyai suatu ide, belum begitu tergambar tentang olahraga apa sebaiknya dilakukan di usia lanjut, lakukanlah gerakan paling tidak gerakan ini teman-teman. Saya rasa untuk manfaat dan juga pelaksanaan eksekusi gerakan ini tidak terlalu berat. Nah, kalaupun itu payah memang kelihatannya santai, gampang, bergerak seperti menekuk kaki, lutut, dan gerak-gerakan lainnya. Karena apa demikian itu memerlukan satu proses elastisitas otot. Namun kalau gerakan tersebut dilakukan secara kontinu walaupun dengan waktu sedikit-sedikit di setiap pelaksanaan geraknya, ya karena akhirnya secara otomatis lama-kelamaan akan menjadi satu kesatuan gerak, akan menjadi suatu bantuan antara otot satu dengan otot yang lainnya. Nah, kalau sekarang ini mungkin videonya sudah saya edit, saya tambahkan musik dan putarnya saya tambahkan gerakan agak lambat lagi sedikit. Nah, perhatikanlah teman-teman apa yang saya narasikan tadi ketika tangan bergerak ke depan dan akhirnya kalau kita gerakan ke bawah, lebih tepat sepertinya kaki akan berbicara, kalau tangan ke bawah saya akan ikut juga ke bawah. Nah, kalau tangan digerakkan seperti sekarang ini, salah satu kaki berbentuk 90 derajat dan satu lagi akan menempatkan dirinya pada posisi lurus. Nah, dengan demikian simetrislah dia. Gerakan santai, gerakannya lambat dan sambil menjiwai, mengilhami. Bahasa saya mengilhami karena di tempat alam terbuka seperti sekarang ini rupa-rupanya bagus sekali untuk melakukan gerak-gerakan santai. Kalau bahasa Cina mungkin gerakan tai chi seperti itu. Nah, sekarang ini juga ya kalau kita perhatikan apa yang saya narasikan di depan tadi, tangan bergerak, kaki dia akan mengikuti. Jadi cipta rasa karsa dia akan mengalir begitu aja. Sekali lagi ini saya tidak susun geraknya. Habis lakukan gerakan ke depan, apakah harus mundur, apa turun, naik sebagai tidak tersusun. Apa sih mau apa aja, apa yang keluar daripada pikiran saat bergerak melakukan seperti ini, ya saya ikuti saja gerakan pikiran begitulah. Jadi akan lebih santai, lebih rileks. Nah, berapa kali harus melakukan gerakan seperti sekarang ini ya saya tidak hitung. Tinggal hanya bergerak secara otomatis. Gerakan dengan kaki kiri dan gerakan kaki kanan, jadi menekuk lutut, memposisikan kaki salah satu 90 derajat dan satu kaki lurus, sekali-sekali berbagi arah, itu cukup ini membuat
tubuh kita atau otot-otot di antara betis, paha, lutut, pinggang, pinggul semuanya menjadi cukup payah ya. Nah sekarang ini video yang juga saya ambil cukup lama ya, adalah berbagi pengalaman untuk penggunaan kepalan. Jadi kalau melakukan pukulan ke arah badan samsa, jadi kalau kepalan itu tidak benar pada posisinya, otomatis pergelangan tangan yang pertama menerima benturan dari arah kedatangan samsa tersebut akan keseliu. Maka posisi tangan, pergelangan tangan ini benar-benar harus diperhatikan dan tidak boleh emosional di saat menghadapi samsa berayun melakukan pukulan. Untuk itu diperlukan satu cara atau teknik metode agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka diperlukan waktu, jadi sisihkan waktu untuk berdiskusi, untuk mempelajari teori atau metode sebelum eksekusi pelaksanaan geraknya. Nah beberapa video yang tadi saya menggunakan pakaian putih ataupun pakaian beda dari hitam-hitam sekarang juga sama melakukan gerakan, baik itu tendangan lurus ke depan termasuk juga tendangan balik ke belakang. Nah sekarang ini adalah kombinasi teman-teman. Jadi gerakan apapun kita bisa lakukan pada media samsak. Dan memang ada yang pernah bertanya apakah sebaiknya di setiap melakukan gerak beras samsa dengan melatih gerakan banyak atau istilahnya mungkin 6-7 macam. Bagi saya pikir tidak. Gerakan apapun kalau saya sering palingnya 3-4 gerakan, pukulan 2 macam, gerakan kaki 2 macam ya sudah cukup bagi pandangan saya. Karena intinya lagi dia adalah hanya sebagai media, dan gerakan yang kita lakukan seandainya hal itu bagus dan enak dilakukan ya sebaiknya ulanglah secara kontinu. Dengan demikian setiap gerakan akan dapat kita nikmati dalam penciptaan cipta rasa karsa seperti apa yang saya narasikan di depan tadi. Nah, setiap video pasti ada aja yang saya lakukan gerakan tendangan lurus termasuk juga tendangan memutar. Nah teman-teman, semoga bermanfaat dan berguna untuk sharing pengalaman kali ini. Dan sebagai akhir video ini, teman-teman dapat melakukan atau bergerak sesuai dengan keinginan. Gerakan apapun boleh. Nah kalau ini saya tambahkan sedikit video, saya istilahkan, saya namakan adalah gerakan terobosan. Jadi gerakan terobosan memberikan tenaga sedikit saja pada tangan kanan dan kiri yang akhirnya kita olah. Sama dengan gerakan tadi, kemanapun kita bisa olah, baik ke depan, ke samping, ya kapan harus ditambahkan tenaga, kapan tidak, itu tergantung dari situasi dan kondisi saat bergerak. Jadi ini gerakan terobosan, jadi menambahkan tenaga, mengolah napas sedikit saja, menambahkan tenaga pada tangan kanan dan kiri, akhirnya dilakukan gerakan. Semoga juga teman-teman terinspirasi dan mempunyai ide dan cara-cara setelah dapat melihat ataupun menonton video-video saya di YouTube yang sangat sederhana hanya untuk mendokumentasikan diri, berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat. Tentu dengan harapan kalaupun itu berguna ya terima kasih, kalaupun tidak ya ini hanya sebagai dokumen saja, ini sebagai bahan untuk apa yang dapat dan bisa saya lakukan selama masih istilahnya diberi napas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah ini video saya ulang lagi, tadi memang saya duplikasi dan akhirnya kita tempatkan di depan. Ini penggunaan alat beton, tempat duduk dari beton. Nah sekarang kembali videonya sudah saya ambil sebelumnya, melakukan gerakan terobosan dengan jangkar, ya, artinya kita melakukan posisi kaki salah satu 90 derajat dan satu kaki lagi lurus, terus melakukan olahan. Hanya menambahkan sedikit tenaga saja, tidak usah menambahkan tenaga terlalu besar, dan juga menahan napas tidak terlalu lama. Jadi ya banyaklah video-video yang coba saya sudah narasikan juga di channel ini dengan sangat sederhana.
Nah, kalau pada tayangan video ini juga telah terposting di channel YouTube, melakukan gerakan senam simpel dengan beberapa gerakan, mungkin 2 atau 3 gerakan ini yang kita lakukan, naik turun sebentar, dan setelah itu baru dilakukan gerakan agak cepat. Dengan catatan kaki tetap di posisi dijinjit dengan alat bantu, yaitu beton, apapun tempat duduk dari beton. Seperti narasi di depan, tempat media apapun bisa digunakan, yang penting ada pegangan. Baik itu tangga, ada macam-macam tangga, ada kursi, dan sebagainya. Sekarang kebetulan saja saya lebih gampang menarasikan karena secara umum teman-teman tahu, kalau kita beli meja di halaman dari bahan beton itu akan diikuti atau menjadi satu paket. Tempat duduknya terbuat juga dari beton, ada yang bentuk bundar, ada yang bentuk segi 4, dan juga bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, hal ini ketika ada waktu luang saya gunakan atau dapat kita gunakan berolahraga seperti gerak-gerakan yang saya coba tampilkan ini. Ya, gerakan apapun nanti teman-teman bisa ciptakan, bisa gunakan. Yang penting sekali lagi adalah gerakan tersebut tidak dipaksakan. Namun pada poin video ini saya sering berbagi, setiap melakukan gerakan seperti sekarang ini harus, bahasa saya tidak ada istilah tawar-menawar dalam gerakan ini, harus tumit kaki, ujung kaki kanan dan kiri di tanah, tidak boleh tumit sepenuhnya. Kenapa demikian? Ya, kalaupun tumit di atas tanah, baik yang ujung kaki di kanan dan kiri, benar-benar itu akan menjadi suatu kekokohan otot di betis, pinggang pinggul akan terasa tertarik. Nah, itulah makanya saya pertahankan saat bergerak melakukan gerakan seperti jongkok bangun yang sangat simpel ini. Ujung kaki kanan dan kiri harus ada di tanah, artinya bukan tumit sepenuhnya. Nah, kalaupun melakukan tekanan dengan cara begini, ya paling kita melatih otot kita sedikit pada gerakan lengan dan juga pada dada dan leher terasa juga. Gerakan sekarang dia benar-benar terfokus pada gerakan pinggang pinggul termasuk juga tumit. Kelihatannya santai, namun kalau coba kita praktekkan ya cukup menguras tenaga dan juga cukup menguras otot-otot kita akan menjadi pegal. Tapi tidak masalah atau tidak apalah teman-teman, kalau ada keinginan untuk itu, kita secara pelan-lahan lakukan gerakan pelan dulu, dan setelah kalau sudah elastisitas otot, yang sering saya katakan bahasanya elastisitas otot sudah bagus, mulailah dengan gerakan ditambahkan tenaga sedikit dan juga power, kecepatan gerak tersebut ditambahkan. Nah, seberapa, kapan cepatnya, berapa harus lama geraknya dan sebagainya, itu tidak ada pakem ataupun patokannya. Yang penting kita sendiri yang merasakan. Nah, saya tambah lagi video, kebetulan di HP masih banyak video-video dengan gerak-gerakan ini. Nah, untuk menerasikan makanya saya tambahkan. Nah, sekian dulu teman-teman, sampai berjumpa, semoga teman-teman sehat walafiat.